Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Vina Fakriyah, SPD MPD, selaku dosen pembimbing mata kuliah konsep sains, dan teman-teman yang berbahagia. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat berupa kesehatan dan sholawat serta salam, semoga tetap tercurahkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Topik yang akan kita bicarakan mengenai sistem ekskresi pada manusia. Saya Uut Nurvitasari, selaku moderator akan membimbing jalannya diskusi ini. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok. Yang pertama, Farah Lelita Widiani dengan NIM 202033078. Yang kedua, saya sendiri, Uut Nurvitasari, dengan NIM 202033060. Yang ketiga, Muhammad Sobirin, dengan NIM 202033082. Yang keempat, Alil Muharrar Azizi, dengan NIM 202033099. Acara yang pertama, marilah kita mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya adalah penyajian materi. Untuk menyaji, waktu dan tempat saya persilakan. Baik, terima kasih, Pak. Sistem ekskresi. Sistem ekskresi merupakan proses pengeluaran zat-zat sisa metabolisme yang sudah tidak digunakan oleh tubuh. Sisa-sisa metabolisme ini berupa senyawa-senyawa yang bersifat toksik atau yang disebut racun, sehingga jika tidak dikeluarkan dapat menyebabkan ketergantungan fungsi organ-organ di dalam tubuh. Organ-organ yang berperan dalam sistem ekskresi pada manusia meliputi kulit, ginjal, paru-paru, dan hati. Kulit merupakan lapisan jaringan pelindung teratur terluar yang terdapat di permukaan tubuh. Kulit termasuk organ ekskresi karena mampu mengeluarkan zat-zat sisa berupa kelenjar keringat. Selain sebagai organ ekskresi, kulit juga berfungsi sebagai alat indera perasa dan peraba. Kulit terdiri dari 3 lapisan. Masing-masing lapisan mempunyai fungsinya seperti gambar berikut. Bisa dilihat teman-teman, gambarnya seperti itu. Epidermis, lapisan kulit ari. Epidermis merupakan lapisan kulit paling luar dan sangat tipis. Epidermis terdiri dari lapisan tanduk dan lapisan Malpighi. Lapisan tanduk merupakan sel-sel mati yang mudah mengelupas, tidak mengandung pembuluh darah dan serabut saraf, sehingga lapisan ini tidak dapat mengeluarkan darah saat mengelupas. Lapisan Malpighi merupakan lapisan yang terdapat di bawah lapisan tanduk, yang tersusun dari sel-sel hidup dan memiliki kemampuan untuk membelah diri. Lapisan Malpighi terdapat pigmen yang dapat menentukan warna kulit dan melindungi sel dari kerusakan akibat sinar matahari. Dermis, lapisan kulit jangat. Dermis merupakan lapisan kulit yang terletak di bawah lapisan epidermis. Lapisan dermis lebih tebal daripada lapisan epidermis. Lapisan dermis terdiri dari beberapa jaringan seperti gambar berikut ini. Jaringan lapisan dermis. Pembuluh kaliper, fungsinya menyampaikan nutrisi pada akar, rambut, dan sel kulit. Kelenjar keringat, fungsinya menghasilkan keringat. Kelenjar minyak, fungsinya menghasilkan minyak agar kulit dan rambut tidak kering. Pembuluh darah fungsinya mengedarkan darah ke seluruh sel atau jaringan. Ujung-ujung saraf fungsinya meliputi ujung saraf perasa, peraba, rasa nyeri, rasa panas, dan rasa sentuhan. Kantong rambut fungsinya adalah tempat akar, batang, dan kelenjar minyak rambut.
Jaringan ikat bawah kulit. Lapisan ini terletak di bawah dermis. Di antara lapisan jaringan ikat bawah kulit dengan dermis dibatasi oleh sel lemak. Sel lemak ini berfungsi untuk melindungi tubuh dari benturan, seperti sumber energi dan penahan suhu tubuh. Yang kedua adalah ginjal. Ginjal merupakan komponen utama penyusun sistem ekskresi manusia, yaitu urin. Manusia memiliki sepasang ginjal berukuran 10 cm. Letak ginjal di rongga parut sebelah kiri dan kanan, ruas-ruas tulang pinggang. Ginjal berfungsi untuk menyaring zat-zat sisa metabolisme dari dalam tubuh, mempertahankan keseimbangan cairan tubuh, mengekskresikan gula darah yang melebihi kadar normal, dan mengatur keseimbangan kadar asam, basa, dan garam di dalam tubuh. Dan ini adalah gambar dari ginjal beserta nama-namanya. Ginjal terdiri dari 3 bagian. Yang pertama adalah kulit ginjal, yang kedua sumsum ginjal, yang ketiga rongga ginjal. Fungsinya adalah bagian terluar ginjal biasa disebut cortex renalis, berfungsi untuk menyaring darah. Bagian tengah ginjal biasanya disebut medulla, berfungsi sebagai tempat berkumpulnya pembuluh halus yang mengalirkan urin ke saluran yang lebih besar. Proses yang terjadi adalah reabsorpsi dan augmentasi. Bagian paling dalam biasanya disebut pelvis renalis, berfungsi untuk menampung urin sementara sebelum dikeluarkan melalui ureter. Proses pembentukan urin. Filtrasi. Yang pertama ada filtrasi, proses penyaringan sel-sel darah. Hasil dari proses filtrasi berupa urin primer yang masih mengandung air, glukosa, dan asam amino, tapi sudah tidak mengandung protein dan darah. Yang kedua, reabsorpsi, proses penyerapan kembali zat-zat yang masih dibutuhkan oleh tubuh. Hasil dari proses reabsorpsi adalah urin sekunder. Yang ketiga, augmentasi, proses pengumpulan cairan dari proses sebelumnya. Hasil dari proses augmentasi adalah urin dan susu. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh penyaji yang kedua, Mbak Farah Realita. Waktu dan tempat saya persilakan. Paru-paru. Dalam sistem ekskresi, paru-paru berfungsi untuk mengeluarkan karbon dioksida CO2 dan uap air H2O. Karbon dioksida dan uap air ini lalu dilepaskan dan dikeluarkan paru-paru melalui hidung. Sebagai gantinya, oksigen pun diambil. Jumlah oksigen yang diambil melalui udara sendiri berbeda-beda tergantung pada kebutuhan, dan hal itu biasanya dipengaruhi oleh berbagai hal. Sebut salah jenis pekerjaan, ukuran tubuh, serta jumlah maupun jenis bahan makanan yang dimakan. Sebagai hasil sisa metabolisme, CO2 diangkut oleh darah melalui 3 cara, yakni 1. Karbon dioksida larut dalam plasma dan membentuk asam karbonat dengan enzim anhidrasa 7% dari seluruh CO2. 2. Karbon dioksida terikat pada hemoglobin dalam bentuk karbamino hemoglobin 23% dari seluruh CO2. Dan 3. Karbon dioksida terikat dalam gugus ion bikarbonat HC03 melalui proses berantai pertukaran klorida 70% dari seluruh CO2. Di dalam tubuh, fungsi
utama paru-paru memang sebagai alat pernapasan, namun karena bagian ini juga mengekskresikan sisa metabolisme, maka paru-paru juga memiliki peranan dalam sistem ekskresi. Meski berjumlah sepasang, tetapi paru-paru kanan dan kiri punya ciri yang berbeda. Contohnya, paru-paru kiri orang dewasa umumnya berbobot sekitar 325-550 gram. Sementara itu, bagian kanan memiliki berat sekitar 375-600 gram. Lalu, paru-paru kanan memiliki 3 bagian atau lobus. Sedangkan paru-paru bagian kiri memiliki 2 bagian lobus. Paru-paru terdiri dari beberapa bagian, yaitu 1. Pleura, 2. Bronkus, 3. Bronkiolus, 4. Alveoli. Bagian-bagian paru-paru. Pleura. Pleura merupakan membran tipis berlapis ganda yang melapisi paru-paru. Lapisan pada sistem pernapasan ini mengeluarkan cairan pleural fluid yang disebut cairan serous. Fungsinya sebagai pelumas bagian dalam rongga paru-paru agar tidak mengitasi paru saat mengembang dan berkontraksi saat pernapasan. Bronkus. Bronkus adalah cabang batang tenggorokan yang terletak setelah tenggorokan atau trakea dan sebelum paru-paru. Sebagai saluran udara, bronkus memastikan udara masuk dengan baik dari trakea ke alveolus. Bagian sistem pernapasan ini berfungsi untuk mencegah infeksi bakteri penyebab penyakit. Bronkiolus. Bronkiolus adalah cabang dari bronkus yang berfungsi sebagai penyalur udara dari bronkus ke alveoli. Fungsi lain dari bagian paru-paru ini adalah mengontrol jumlah udara yang masuk dan keluar ketika proses bernafas berlangsung. Alveoli. Alveoli merupakan rongga cekung yang dikelilingi oleh kapiler kecil. Alveoli memiliki peran sebagai tempat oksigen dan karbon dioksida saling bertukar. Setelah oksigen diserap, darah akan mengalirkan karbon dioksida menuju alveoli untuk dihembuskan keluar. Pertukaran antara oksigen dan karbon dioksida tersebut terjadi pada dinding alveoli dan kapiler yang sangat tipis. Terjadinya ekskresi pada paru-paru. Proses ekskresi pada paru-paru terjadi di alveoli, di mana pada alveoli yang merupakan tempat saling bertukarnya oksigen dengan karbon dioksida. Karbon dioksida dan air hasil metabolisme di jaringan diangkut oleh darah lewat vena untuk dibawa ke jantung. Dari jantung lalu akan dipompakan ke paru-paru untuk berdifusi ke alveolus. Selanjutnya, H2O dan CO2 dapat berdifusi atau dapat diekskresikan di alveolus paru-paru karena pada alveolus bermuara banyak kapiler yang mempunyai selaput tipis. Hati, sebagai organ yang berperan dalam sistem ekskresi. Hati berfungsi untuk merombak sel-sel darah merah yang sudah tua atau rusak. Di dalam hati, hemoglobin pada sel darah merah yang sudah rusak akan diuraikan menjadi globin, zat besi, dan senyawa hemin. Namun, hemoglobin itu sendiri merupakan protein yang mengandung zat besi pada sel darah merah. Zat besi akan disimpan di dalam hati atau dialirkan menuju sumsum tulang belakang. Sedangkan globin digunakan untuk membentuk sel darah merah baru dan metabolisme protein. Sementara itu, senyawa hemin akan diubah menjadi zat warna pada empedu, yaitu bilirubin dan biliverdin. Proses sistem ekskresi pada hati. Sistem ekskresi hati memisahkan nitrogen dari asam amino yang kemudian bergabung dengan zat lain. Nitrogen kemudian diubah menjadi NH3 bersama amonia yang diubah menjadi urea. Zat urea ini kemudian masuk ke ginjal untuk kemudian dibuang bersama urin. Fungsi dari hati. 1. Hati juga berfungsi untuk menghasilkan empedu secara terus-menerus. Empedu merupakan cairan berwarna kehijauan dan rasanya pahit. Empedu ini berperan untuk mengeluarkan racun dalam tubuh serta melindungi tubuh dari bakteri. Zat-zat yang tidak baik bagi tubuh akan diserap oleh hati dan dikeluarkan dari tubuh melalui empedu. Zat ini dikeluarkan bersama dengan urin atau fases. Fungsi hati lainnya dalam sistem ekskresi adalah untuk menguraikan gas amonia
yang berbahaya dalam tubuh sebagai zat yang lebih aman, yaitu urea. Amonia tersebut dihasilkan dari proses metabolisme asam amino. Urea dari dalam hati akan dikeluarkan dan diangkut ke ginjal untuk dikeluarkan bersama urin. Nah, itulah penjelasan organ-organ sistem ekskresi pada manusia, yaitu kulit, ginjal, paru-paru, dan hati. Kulit mengekskresikan kelenjar keringat, ginjal mengekskresikan urin, paru-paru mengekskresikan karbon dioksida dan uap air, dan hati mengekskresikan empedu. Terima kasih. Demikian tadi diskusi kelompok 8. Apabila ada kesalahan dan berkata yang salah dan kurang berkenan, saya selaku moderator mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.